kuliah Rasem Usmani dan Tasih Mushaf, dan tidak ketinggalan pula teman-temanku senasib seperjuangan yang saya cintai. Langsung saja, saya di sini kami akan menyampaikan makalah dengan tema kaidah az-ziyadah. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sifah Himatul Aiza selaku moderator dan pemakalah pertama. Yang kedua ada teman saya Pramila Fafianda selaku pemateri kedua. Yang ketiga ada teman saya yang bernama Naila Rahmania selaku pemateri ketiga. Sebelum makalah kami sampaikan, saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Al-Quran sebagai kalam Allah memiliki kemukjizatan dari berbagai aspeknya. Hal ini tidak lepas dari kedudukan Al-Quran sebagai risalah Allah bagi seluruh umat manusia. Dan juga dalam pembahasan ini, tafsir dengan pendekatan kebahasaan sangat diperlukan dalam memahami Al-Quran. Di samping karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab yang penuh dengan sastra, balaghah, dan fashohah, Al-Quran juga diturunkan pada masa kejayaan syair dan linguistik. Bahkan pada awal Islam, sebagai orang masuk Islam hanya karena kekagumannya kepada kefashohan Al-Quran. Oleh karena itu, seorang musafir membutuhkan kerangka fikir dan kaidah-kaidah tertentu untuk dijadikan sebagai referensi dan pedoman dalam penafsirannya, sehingga tidak jauh dari bahasa yang digunakan oleh Al-Quran. Kaidah-kaidah bahasa Arab merupakan salah satu jalan sebagai kaidah Qurani. Langsung saja kita akan memulai dari pembahasan. Yang pertama saya akan menyampaikan pengertian az-ziyadah. Az-ziyadah secara etimologi menurut Ibnu Faris dilihat dari asal katanya, yaitu za, ya, dan da, artinya tambahan atau kelebihan. Dan juga ada kata az-ziyadah secara terminologi atau istilah yang dikutip oleh Khalid Ibnu Uthman As-Sabit dari buku Kasyaf Istilah Al-Funun. Yang disebut az-ziyadah adalah menurut ahli bahasa Arab yaitu huruf yang tidak asli atau huruf tambahan itu tadi. Dan kadang juga az-ziyadah juga disebut dengan sesuatu yang tidak memiliki faedah dan manfaat. Persamaan az-ziyadah atas huruf yang bukan asli ada dua macam. Yang pertama, huruf tersebut berada di dalam kata itu juga, dan ini merupakan pembahasan ilmu shoroh. Kedua, huruf tersebut terletak di antara dua lafal, baik bersambung dengan salah satu lafal tersebut ataupun berpisah dan berdiri sendiri. Dan inilah yang disebut asilah. Dan bentuk kedua inilah yang sesuai dengan pembahasan az-ziyadah. Presentasi dari saya lanjutkan kepada pemateri yang kedua dan seterusnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, poin B untuk bentuk kaidah az-ziyadah. Kaidah yang pertama, la zaidun fil Quran, artinya tidak ada tambahan dalam Al-Quran. Maksud dari kaidah ini adalah pada dasarnya tidak ada ziyadah dalam Al-Quran karena Al-Quran itu sendiri disucikan dari segala bentuk kesia-siaan atau penambahan-penambahan yang tidak memiliki faedah. Kaidah ini mencakup dua hal. Yang pertama, sesuatu yang tidak memiliki makna atau makna yang tidak dibutuhkan. Dan yang kedua, lafaz atau huruf yang tidak merusak makna aslinya jika dibuang, akan tetapi penambahannya berimplikasi pada penambahan makna. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat 159, Fabima rahmatin minallahi lintalahu
Huruf ma tidak dapat dikatakan zaidah atau tidak memiliki makna sama sekali karena pada dasarnya ma tersebut berfaedah atau taukid atau penguat terhadap kasih sayang dari Allah kepada Rasulnya. Bahkan huruf ma tersebut berfungsi juga sebagai penguat terhadap makna al-hasar atau peringkasan. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penambahan huruf atau lafaz bertujuan untuk penambahan makna, sedangkan kekuatan lafaz karena kekuatan makna. Kaidah yang kedua, ziyadah al-makna tadallu ala ziyadah al-bina. Penambahan bina atau model menunjukkan adanya penambahan makna. Yang dimaksud dengan kaidah ini adalah setiap kali ada penambahan huruf atau penambahan wazan atau penambahan tasydid pasti berdampak pada penambahan makna. Contohnya dalam surat Al-Qamar ayat 42. Fa'akhadnahum akhza azizim muqtadir. Lafal muqtadir lebih fasih daripada qadir karena menunjukkan arti penguasa yang memiliki kekuasaan kokoh dan sempurna. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah tuntutan kekuasaannya. Ini disebut kekuatan lafaz karena kekuatan maknanya. Kaidah yang ketiga, yasulu bimajmu'i al-mutaraddifaini al-ma'na la yujadu inda infiradihima. Yang artinya penggabungan dua kata yang serupa maknanya akan menghasilkan makna yang tidak ditemukan ketika lafaz tersebut terpisah atau tersendiri. Penggunaan dua lafaz yang pada dasarnya mempunyai makna yang sama memberikan faedah tersendiri dibandingkan jika lafaz tersebut terpisah. Faedah yang dihasilkan adalah faedah at-taukid atau penguat dengan dasar bahwa penambahan huruf saja dapat memberikan makna tambahan. Contohnya adalah pengulangan lafaz nida setelah lafaz doa dalam surat Al-Baqarah ayat 171. Famathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa. Keterangannya, pengulangan lafaz nida tersebut menguatkan makna yang tidak terdapat pada lafaz nida. Kedua lafaz tersebut bermakna pemanggilan, akan tetapi pemanggilan tersebut bisa jarak jauh maupun jarak dekat. Dan yang terakhir, kaidah keempat, kullu harfin zaitun fi kalam al-arabi fahuwa qa'imun maqami i'adatul jumlati marwatan ukhra. Yang artinya setiap huruf yang ditambahkan dalam kalimat Arab karena penegasan maka statusnya sama dengan pengulangan kalimat tersebut. Kaidah ini hampir sama dengan kaidah yang kedua yang mengatakan bahwa penambahan bina akan berdampak pada penambahan makna. Namun, kaidah keempat ini mengarah pada penambahan huruf, fi'il, dan isim. Contohnya penambahan huruf ma dalam ayat fabima naqdihim mitsaqahum. Keterangannya, huruf ma tersebut berfungsi untuk memperkuat kata naqdihim. Oleh karena itu, Imam Sibawayh mengatakan bahwa yang dimaksud zaidah adalah tidak beramalnya huruf ma tersebut, bukan berarti hurufnya tidak memiliki faedah. Macam-macam al-hidayah. Al-hidayah membawa pengertian menambah sesuatu huruf pada kalimat-kalimat tertentu. Dalam ras, ianya bermaksud huruf-huruf yang mesti ditulis tetapi haram dibaca samada ketika wasol atau waqf. Terdapat 3 huruf yang ditambah yaitu alif, waw, atau ya. 3. Hidayah huruf 1. Al-hidayah huruf alif. Huruf alif selepas wawu pada yamal mudarat samada fil madi atau mudarat atau amar, contohnya dat amar. Yang kedua, huruf alif seperti waw pada akhirnya nama yang menunjukkan jamak. Ketiga, huruf alif selepas waw yang menjadi surah bagi hamzah. Yang keempat, surah alif selepas waw yaitu tukar dari alif yaitu lafal. Yang keempat, yang kelima maksudnya huruf alif selepas lam pada lafaz malah
Contohnya wa amalahum. 2. Hidayah huruf wawu. Wawu selepas hamzah pada kalimat. Yang kedua, hidayah huruf ya. Huruf ya selepas hamzah kalimat dalam firman Allah. Yang ketiga, huruf ya pada tempat berikut. Dan ayat terdapat dalam teks